orang itu mengalami kerasukan atau kemasukan oleh makhluk tak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang sejarah Sangiang Talaga dan Sunan Parung yang berada di Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Seperti apa kisah sejarah beliau di Banjaran ini, Banjaran Majalengka? Kita akan melakukan eh, penggalian informasi kepada kuncen yang ada di sini. Mari. Talaga merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Majalengka, yang letaknya tepat berada di kaki Gunung Ciremai. Di daerah ini pernah berdiri sebuah kerajaan besar dengan nama Kerajaan Talaga Manggung. Penamaan Kerajaan Talaga didasarkan pada letak kerajaan yang berdekatan dengan sebuah talaga atau oleh masyarakat setempat disebut Situ Sangiang. Di sekitar tempat inilah Kerajaan Talaga Manggung pernah berdiri, dan terbentuknya Kerajaan Talaga Manggung ini diawali dengan berdirinya sebuah padepokan agama Buddha, kurang lebih 1370 Masehi. Padepokan ini bernama Padepokan Sarwastiwada. Padepokan ini berada di daerah Gunung Bitung, sebuah daerah yang berada di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Dalam pengembangannya, padepokan yang dibina oleh Sang Sudayasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terlebih lagi ketika padepokan ini dipimpin oleh putranya yang bernama Sang Dharma Suci. Sang Dharma Suci pun akhirnya pindah dan mendirikan sebuah kerajaan kecil yang bercorak Buddhisme bernama Kerajaan Talaga Manggung karena letaknya di tepi sebuah talaga atau situ, yaitu Situ Sangiang, Kecamatan Banjaran. Situ teh kapungkurna teh keraton anu ngaleungit kasebatna Situ Sangiang ngahiang. Bahasana orang Sunda mah janten ngahiang teh ngaleungit, leungit tanpa kerana. Kerajaan Talaga ini masih berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Sang Mahaprabu Niskala Wastu Kencana yang masih bersaudara dengan Sang Dharma Suci. Atas kerjasama dan dukungan Mahaprabu Niskala Wastu Kencana terhadap Kerajaan Talaga Manggung, maka sebagai kerajaan yang bercorak Buddhisme, kerajaan ini menjadi pesat penyebaran agama Buddha di Tatar Tanah Sunda. Luasna 18 hektar. Sami sareng puncakna Gunung Cermai. Kawahna Gunung Cermai 19 hektar, ieu kaki Gunung Cermaina 19 hektar. Mun sareng hutan ieu mah 100,7 hektar. Mun situ bae 18 hektar. Prabu Dharma Suci berputrakan 2 orang. Yang pertama adalah Begawan Garasiang dan anak yang kedua adalah Prabu Dharma Suci II atau Sunan Talaga Manggung. Prabu Dharma Suci II yang melanjutkan tampuk kepemimpinan Kerajaan Talaga Manggung menggantikan ayahandanya Prabu Dharma Suci I. Sebutan Talaga Manggung merupakan sebuah pemberian nama kepada Prabu Dharma Suci II. Dengan harapan setelah dinobatkan menjadi raja, ia akan menjadi seorang raja yang manggung, yaitu seorang raja yang adil dan bijaksana dalam menjalankan pemerintahannya. Sanes hancur tapi ngaleungit Sanes, mohon. Sanes sejarahna hancur lebur bret gitu teh sanes. tapi menghilang. Janten ngahiang ngaleungit. Man jalmi kapungkur mah ilmuna ilmu moksa. Moksa. Di Tilem. Tun sareng ragana. Ieu nama. Prama Dharma Suci II atau Sunan Talaga Manggung mempunyai 2 orang anak. Seorang putra bernama Raden Panglurah
dan seorang putri bernama Simbar Sunan Parung Kencana. Telaga Manggung. Oh. Putrana namina Raden Panglurah sareng Ibu Ratu Simbar Kencana anu bungsuna. Putrina. Raden Panglura sebenarnya diharapkan kelak menjadi penerus tahta kerajaan Talaga Manggung. Akan tetapi dia tidak tertarik dan memilih menjadi biksu atau pendeta agama Buddha. Ya rerehan sareng anu Arif Hidayatullah. Mohon ya karena kerajaan Kapungkur mah aya sareng Majapahit, Pajajaran karipit. Ya seperti jalan Kapungkur belah gitu kumaha kawas dan ayeuna teh abdi jadi wargi di dia. Oh, mohon. Putrana nikah sareng di dia gitu. Putrana nikah sareng di dia gitu. Sedangkan putrinya Simbar Kencana dikenal sebagai putri yang sangat cantik dan banyak sekali raja yang ingin melamarnya. Oleh karena itu, Sunan Talaga Manggung mengadakan sayembara dengan berbagai jenis pertandingan. Akhirnya dari sekian banyak peserta, terdapat satu pemenang, yaitu Sang Sakyawirya dari tanah Palembang, Sumatera. Setelah mereka menikah, ia pun diangkat sebagai patih utama dan bahkan sebagai wakil Sang Prabu yang sebenarnya hanya layak diberikan kepada Raden Panglura. Sang Sakyawirya atau yang biasa dikenal Palembang Gunung ini mulai memperlihatkan tabiat yang tidak baik dan bahkan mempunyai niat untuk merebut tampuk pimpinan kerajaan. Ia pun berhasil membujuk seorang patih bernama Citrasinga untuk merencanakan merebut tahta kerajaan dari sang raja dengan cara merayu seorang juru simpan kerajaan dari kerajaan Galuh yang bernama Centang Barang. Centang Barang ini adalah orang yang tahu kelemahan raja dan ia berhasil menikam raja dari belakang dengan cis dan akhirnya Sunan Talaga Manggung pun wafat di tangan Centang Barang. Situ Sangiang adalah legenda, situ yang diyakini sebagai tempat hilangnya atau tilemnya Sunan Talaga Manggung dan keratonnya ini ketika dikhianati oleh menantunya sendiri. Ayeuna ge kitu. Kan kerajaan di dieu mah abadna abad 13 sampai abad 15 gitu. 2 abad. Mun satacana aya muslim janten ieu di dieu mah masih kena Hindu berdampingan dengan Buddha. Ada kisah mistis di balik situ Sangiang yang asri dengan berbagai pepohonan di sekitarnya. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, ikan-ikan yang terdapat di situ Sangiang merupakan jelmaan dari prajurit Talaga Manggung. Kalau datang ke situ iya maraban lauk. Karena kepercayaan itulah ikan-ikan di daerah tersebut tidak boleh diambil dan jika mati akan dikebumikan layaknya seperti manusia. Keberadaan ikan tanpa daging yang hidup beberapa tahun ke belakang masih sering kita dengar sebagai sebuah keajaiban. Pernah ada orang yang meneliti tentang kedalaman telaga ini, tapi sampai sekarang tidak pernah diketahui kedalamannya. Mungkin sulit untuk dipercaya, tapi itulah faktanya. Itu adalah kebesaran Allah. Selain adanya situ Sangiang Talaga Manggung, di sini juga terdapat makam keramat dari Sunan Parung. Sunan Parung ini adalah anak dari Ratu Simbar Kencana yang menikah lagi dengan Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu setelah Palembang Gunung meninggal dunia. Setelah Ratu Simbar Kencana meninggal dunia, kerajaan pun diturunkan kepada putranya yaitu Sunan Parung. Pemerintahan kerajaan di era kekuasaan Sunan Parung ini mengalami dinamika tersendiri.
Karena pada waktu itu pengaruh agama Islam mulai mempengaruhi tatanan kehidupan dan pemerintahan di wilayah Kerajaan Telaga Manggung. Dengan masuknya pengaruh Islam mempengaruhi regenerasi kekuasaan yang tadinya tahta diturunkan secara turun-menurun. Dengan ini semua kebiasaan itu berubah dan dalam menjalankan pemerintahannya harus berkiblat kepada Cirebon sebagai pusat pemerintahan Islam. Sunan Parung mempunyai seorang anak dari permaisurinya. Masyarakat di wilayah Talaga mengenalnya dengan sebutan Sunyalarang atau Ratu Parung. Beliau dinikahi oleh Rangga Mantri alias Parung Gangsa, yaitu keturunan dari Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran. Mungkin di setiap tempat atau di setiap daerah itu mempunyai cerita mistis tersendiri. Kami pun pernah mengalaminya langsung, perihal sakral dan keramatnya tempat di sana. Saat kami berziarah ke Sunan Parung ini, ada orang yang menendang seekor monyet, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Meskipun tidak terlalu keras, tetapi tidak lama kemudian orang itu mengalami kerasukan atau kemasukan oleh makhluk tak kasat mata. Entah bagaimana ceritanya, tapi di sini kami bisa mengambil pelajaran bahwa dimanapun kita berada, kita harus selalu berhati-hati dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.